Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil jabbar, muqawwirul laili 'alan nahar, tabsiratan liulil qulubi wal absar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah yang telah banyak memberikan kita nikmat. Bersalawat kita ke Rasulullah dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah, mengambil berkah ilmu yang Allah berikan. Kita mulai dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita pagi ini seperti flyer yang sudah disebar tentang mengapa atau hikmah dan pelajaran mengapa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim. Sebelum kita masuk ke sana, kita perlu membahas dulu siapa itu anak yatim. Kalau di kita di Indonesia, meninggal ayah disebut yatim, meninggal mak piatu, meninggal mak pak yatim piatu. Di dalam bahasa Arab berbeda dengan bahasa kita. Di antaranya misalkan Imam Ibnu Mandzur dalam kamusnya Lisanul Arab di jilid ke 12, panjang kitabnya itu, kamusnya itu panjang sekali. Di halaman 645 beliau mengatakan yatim itu orang yang wafat ayahnya sebelum baligh. Sedangkan meninggal ibu tidak disebut piatu. Bahasa Arabnya disebut muqata' atau munqati'. Dari kata-kata qata'a. Muqata' terputus. Jadi orang yang wafat ibunya sebelum dia baligh itu disebut muqata'. Bahasa lainnya munqati'. Meninggal bapak ibu dalam bahasa Arab disebut dengan latimun. Pakai to, lam, to, mim. Latimun. Meninggal ayah disebut yatimun. Meninggal ibu disebut muqta'. Meninggal ayah ibu sebelum baligh disebut dengan latimun. Sedangkan untuk hewan disebut yatim itu kalau yang meninggal ibunya. Jadi meninggal ayah di hewan itu tidak disebut yatim. Ada 4 kriteria menurut alim ulama seseorang itu disebut yatim. Yang pertama, yang meninggal ayahnya, bukan ibunya. Jadi kalau ada anak meninggal ibunya tidak disebut yatim. Pertanyaannya mengapa? Karena sumber nafkahnya masih ada. Ayahnya. Kita semua tahu yang wajib mencari nafkah bukan ibu, tapi ayah. Ya. Jadi ketika ayahnya masih hidup, maka si anak tadi insya Allah masih terjamin penghidupannya. Ya, berbeda kasus ketika meninggal ayahnya, maka sumber nafkahnya juga sudah hilang. Lebih-lebih ketika ibunya juga tidak bekerja. Nah, sehingga di dalam pandangan alim ulama kita, kriteria yang pertama yang harus terpenuhi supaya seseorang itu disebut yatim, yang meninggal adalah ayahnya, bukan ibunya. Kalau yang meninggal ibunya, ayahnya masih hidup dan masih ada sumber nafkahnya. Dan yang kedua, si ayahnya pun dengan mudahnya bisa mencari ibu baru untuk menggantikan peran si ibu yang meninggal. Yang kedua, syarat dan kriteria seseorang itu disebut yatim. Ada syarat yang kedua. Ayahnya meninggal sebelum baligh, sebelum dewasa. Kalau
semua ayah yang meninggal itu disebut yatim, saya rasa banyak yang yatim di sini. Tapi kan mesti ada batasan. Nah, batasannya meninggal ayahnya sebelum dia dewasa, baligh. Di dalam ilmu fikih ada 3 tanda dewasa pada laki-laki maupun pada perempuan. Pada laki-laki yang pertama ihtilam, mimpi basah. Jadi ketika seorang anak mimpi basah, dia sudah dianggap dewasa. Yang kedua, pecahnya pita suara. Ya, jadi suara yang awalnya suara anak-anak mulai ngebas. Dan yang ketiga, tumbuh bulu. Ya, pada kumis, jenggot kalau laki-laki, kemudian pada kemaluan dan ketiaknya. Pada perempuan ada 3 juga tanda dewasa. Pertama, keluar darah haid. Jadi seorang wanita kalau sudah keluar darah haid, sudah dianggap dewasa, maka berlakulah syariat Islam. Dia sudah wajib sholat, ya, wajib memakai hijab dan seterusnya. Tapi kalau dia belum haid, jangan dipaksa pakai jilbab. Ya, sering saya sampaikan, jangan sampai kita sebagai orang tua mewajibkan sesuatu yang Allah dan Rasulnya sendiri belum wajibkan. Di antaranya adalah jilbab tadi. Kemudian terjadi perubahan bentuk fisik pada wanita, itu tanda dewasa yang kedua, terkhusus pada payudaranya. Yang awalnya dadanya rata, kalau dia dewasa mulai muncul biasanya. Dan yang terakhir tumbuh bulu, tapi nggak semua ya. Kalau perempuan itu hanya pada 2, kemaluan sama ketiak. Ini kriteria yang kedua. Seseorang itu disebut yatim adalah ketika ayahnya yang meninggal dan ayahnya meninggal sebelum dia baligh. Yang kedua. Yang ketiga, ada syarat tambahan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan tidak hanya yang meninggal ayahnya, kemudian beliau memberikan kelonggaran syarat yatim. Jadi walaupun dia sudah dewasa, kalau dia belum mandiri secara ekonomi, maka masih dianggap yatim. Berarti kalau ada anak lewat baligh, orang baligh itu rata-rata 10 tahun itu mimpi basah sama keluar darah haid. Misalkan dia SMP, SMA, masih belum mandiri secara ekonomi, belum mampu menghidupkan dirinya sendiri, maka ini juga masih dianggap sebagai anak yatim. Dia masih tergantung dengan orang lain untuk biaya hidupnya, biaya sekolahnya dan seterusnya. Jadi ini syarat yang ditambah oleh Abdullah bin Abbas. Dan yang terakhir, ada ulama yang mengatakan batasan seseorang disebut yatim adalah umur 15 tahun. Jadi kalau lewat dari 15, da'agi yatim. Ya. Mengapa 15 tahun? Karena menurut sebagian ahli fikih, ketika 3 tanda dewasa pada laki-laki tadi tidak kita temukan pada anak kita yang laki-laki, pun 3 tanda dewasa pada perempuan tadi tidak kita temukan pada anak perempuan kita, maka menghukumi balighnya dengan umur berapa? 15 tahun. Jadi kalau dia nggak haid-haid, nggak mimpi-mimpi dan tidak ada perubahan fisik, maka 15 tahun dia tetap dihukumi sebagai anak yang baligh. Nah, sehingga ada 4 kalau kita mau simpulkan kriteria anak yatim tadi. Yang pertama yang meninggal ayahnya, lalu yang kedua ayahnya meninggal sebelum baligh. Nah, ini pendapat jumhur ya. Ada tambahan kriteria dari Abdullah bin Abbas, meninggal ayahnya dan dia belum mandiri secara ekonomi, masih dianggap sebagai anak yatim. Kemudian yang terakhir, yang keempat, maksimal umur yatim menurut sebagian ulama adalah 15 tahun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalil yang dipakai oleh jumhur ulama yang mengatakan tidak ada baligh setelah dewasa itu hadis riwayat Imam Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, hafiztu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya menjaga atau mengambil ilmu dari Nabi. Rasulullah bersabda, la yutma ba'da ihtilam, tidak ada yatim setelah dewasa. Kemudian Nabi kita juga seorang anak yang yatim, bahkan yatim beliau 2 kali.
Yatim yang pertama saat beliau di kandungan ibunya, ayahanda beliau meninggal dunia. Lalu yatim yang kedua ketika beliau berumur 6 tahun ya, tatkala maksudnya meninggal orang tuanya yang kedua kali, ketika ibunda beliau menjenguk ayahnya, ya, menjenguk suaminya maksud saya. Nabi saat itu berumur 6 tahun. Di Quran surah Ad-Duha ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam yajidka yatiman fa'awa." Bukankah kata Allah, wahai Nabi Muhammad, kami dapati dirimu dalam keadaan yatim, lalu kami melindungi kamu, fa'awa. Nah, pertanyaan pentingnya, apa hikmah Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim? Ada 6 paling tidak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Kenapa baginda Rasulullah SAW beliau dilahirkan dalam keadaan yatim? Ini disampaikan oleh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Zaid dalam kitabnya Fikih Sirah Nabawiyah. Hikmah yang pertama kata beliau, mengapa baginda Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan yatim? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberi pesan kepada kita bahwasanya salah satu ujian terberat manusia ketika dia meninggal ayahandanya atau meninggal orang tuanya. Kita banyak dikasih nikmat oleh Allah. Banyak dikasih nikmat, ada juga dikasih musibah. Dan memang hidup kita memang selalu 2 hal itu. Ada nikmat, ada musibah, ya. Dan kalau mau dibandingkan banyak nikmat apa banyak musibah? Banyak nikmat, ya. Musibah ada tapi tidak sebanyak musibah Allah, ya, musibah yang Allah berikan kepada kita. Dan orang beriman ketika dia dikasih nikmat, rumusnya dia bersyukur. Ketika dikasih musibah dia bersabar. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim, baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Hidup orang beriman itu kata baginda Rasulullah sangat menakjubkan. "Inna amrahu kullahu khair." Mengapa kehidupan orang beriman itu menakjubkan? Karena semua urusan hidupnya itu baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Kehidupan yang menakjubkan tadi, yang baik tadi, tidak akan kalian temui kata Nabi kecuali pada orang beriman. Mengapa hidup mereka selalu baik? In asabahu sarra syakar. Kalau mereka dapat nikmat, mereka bersyukur. Ya, dengan banyak cara mereka bersyukur, dengan lisan mengucapkan alhamdulillah, dengan perbuatan mempergunakan nikmat yang Allah berikan beribadah di jalan Allah. Termasuk sebentar lagi ada kurban. Ya, yang punya harta yang banyak bersyukur dengan nikmat hartanya, mari berkurban. Kemudian ada juga syukur dengan hati. Dan dengan dia bersyukur dia dekat dengan Allah. Itu baik kata Nabi baginya. Sebaliknya kata Nabi, wa in asabahu darra sabar. Kalau dia dikasih musibah dia bersabar. Dan itu juga baik. Karena innallaha ma'as sabirin. Allah akan bersama dengan orang yang sabar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita dikasih musibah yang banyak oleh Allah, satu di antara ujian terberat, musibah terberat yang akan dirasakan oleh kita ketika meninggal orang tua kita. Kita yang masih lengkap orang tuanya belum tahu rasanya. Saya alhamdulillah masih lengkap. Mak, bak, ade, mertua juga masih lengkap. Nah, jadi saya belum merasakan musibah itu. Suatu saat pasti akan merasakan. Teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah kehilangan orang tua pasti akan merasa beratnya kehilangan salah satu dari orang tua kita. Sebagai contoh misalkan ada seorang sahabat Abdullah bin Umar. Ketika meninggal ayahnya, nangis sejadi-jadinya. Saat beliau ditanya, "Wahai Abdullah bin Umar, kenapa antum menangis luar biasa?" Beliau mengatakan, "Bagaimana saya tidak menangis? Karena salah satu pintu surga saya telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibundanya." Ya. Nah, ini hikmah yang pertama. Rasulullah juga sama. Meninggal orang tuanya, bahkan dilahirkan sudah dalam keadaan tidak punya ayah lagi. Itu berat bagi beliau. Ujiannya sangat berat sekali. Beliau umur 6 tahun, ibunya pula yang meninggal. 8 tahun, kakeknya pula yang meninggal. Jadi beliau banyak ditinggal oleh orang-orang yang beliau sayangi.
Saat sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, meninggal juga paman beliau dan istri beliau. Maka benar kata Nabi ketika ditanya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dalam hadis riwayat Imam Albani, "Ya Rasulullah, ayyun nas asyaddu bala'a?" Siapa orang yang paling berat ujiannya? Nabi mengatakan al-anbiya, para nabi dan rasul. Itu yang paling berat ujiannya. Nabi dan rasul banyak. Yang paling berat adalah nabi-nabi yang Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran. Lalu dari 25 nabi dan rasul yang Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran, 5 yang paling berat lagi, yang disebut dengan nabi ulul azmi. Dari 5 ulul azmi, yang paling berat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika beliau dilahirkan, ujiannya sangat luar biasa sekali. Yang kedua, mengapa Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim? Kata Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Zaid, untuk memberi pesan kepada kita bahwasanya dakwah Rasulullah, perjuangan beliau dan agama yang beliau bawa ini bukan warisan dari ayahnya. Berbeda dengan Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Ketika mereka diangkat menjadi nabi dan rasul, atau ketika mereka hidup, ayah mereka masih hidup, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Pun Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau masih hidup, ayahnya juga masih hidup. Ya. Lebih-lebih Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, ketika beliau dilahirkan ke muka bumi ini, orang tua beliau yaitu Nabi Daud masih hidup. Orang dengan gampang mengatakan dakwah mereka, risalah mereka, meneruskan risalah ayah mereka. Nabi Yahya juga sama. Ketika beliau dilahirkan, ayahnya yang bernama Zakaria itu juga masih hidup, maka meneruskan dakwahnya. Ya, maka benar kata Nabi Zakaria di Quran surah Maryam, kenapa beliau begitu ngotot ingin punya keturunan? Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, supaya ada yang meneruskan, ya, mewariskan dan meneruskan kenabian Nabi Ya'qub alaihissalam. Tapi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan ayah yang sudah meninggal, yatim, maka orang tidak bisa menuduh dakwah, perjuangan dan risalah kenabian Rasulullah warisan dari ayahnya. Nah, ini pesan juga buat kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Orang hebat itu tidak nebeng ke nama orang tuanya. Ya. Orang hebat sesungguhnya seperti pepatah bahasa Arab atau ungkapan orang Arab, laisal fata man yaqulu kana abi. Orang hebat itu bukan yang hebat karena bapaknya, walakinnal fata man yaqulu ha anadha. Orang yang hebat itu dia berdiri di atas kakinya sendiri, tidak di atas nama besar ayah atau ibunya. Sekarang banyak orang jadi bupati, wali kota karena orang tuanya bupati wali kota. Ada orang jadi gubernur karena ayahnya juga pernah jadi gubernur. Jadi menjual nama ayahnya. Bahkan ada orang yang jadi presiden, wakil presiden. Siapa contohnya? Gibran. Udah rahasia umum ini, bukan aib. Ya, beliau menjadi wakil presiden, ya wasilah nama besar ayahnya. Dulu Ibu Megawati juga sama. Ya, beliau juga faktor almarhum Soekarno juga sangat memberikan peran yang sangat luar biasa. Nah, itu menunjukkan bahwasanya memang ada juga orang yang kaya. Jadi kaya karena ayahnya kaya, bukan kaya karena perjuangan. Nah, maka ini yang harus kita tanamkan ke anak kita. Jangan jadi orang hebat nebeng ke nama orang tua. Yang ketiga, hikmah mengapa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim, agar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam responsif, peka dengan nilai-nilai kemanusiaan, khususnya dengan kondisi yatim. Dengan beliau yatim, maka beliau tahu rasanya bagaimana menjadi anak yatim, sehingga beliau sangat sayang sama anak yatim. Ya, tapi kalau Rasulullah dilahirkan tidak dalam keadaan yatim, lalu beliau mengajak orang untuk menyayangi anak yatim, beda rasanya. Ya, jadi kondisi yatimnya Nabi agar beliau sendiri peka,
terhadap nilai-nilai keyatiman, kondisi yatim, dan beliau mengajak orang bukan berdasarkan teori, tapi memang berdasarkan pengalaman pribadi. Ya, sebagai contoh misalkan, kalau kita belajar tentang pernikahan, bagaimana membangun rumah tangga yang baik, rumah tangga yang berkah, rumah tangga yang Allah ridhoi, ustadznya belum nikah, pasti beda rasanya dengan ustadz yang sudah menikah. Ya, berbicara panjang lebar ceramah tentang haji umroh, walimah safar haji, ustadz lah haji lom, kan beda rasanya Pak. Kalau kita dengar ceramah dari ustadz yang sudah haji, sudah umroh. Nah, pun dalam hal yang lain, misalkan maaf, perceraian, talak. Kalau ustadznya belum pernah cerai, tiba-tiba ngomong masalah cerai, beda Pak rasanya Pak. Ya, makanya beberapa guru-guru kita, alhamdulillah Allah takdirkan pisah. Siapa contohnya? Ustadz Abdul Somad. Nah, beliau kan Allah takdirkan cerai juga. Ya, dulu pernah kita bahas, perceraian itu bukan aib. Karena di Al-Quran itu ada satu surah namanya surah At-Tolak. Rasulullah bahkan pernah bercerai. Sahabat Nabi pernah bercerai, alim ulama pernah bercerai, sahabat pernah bercerai, tabi'in pernah bercerai semuanya. Alim ulama pernah bercerai. Hikmahnya salah satunya ketika mengajarkan tentang talak bukan berdasarkan teori, tapi berdasarkan pengalaman. Ya, Agim juga pernah cerai. Ya, dan banyak ya ustaz-ustaz yang cerai. Ya, termasuk yang depan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ramadan kemarin kita 1 bulan diajarkan puasa, tidak makan, tidak minum. Hikmahnya supaya keluar dari Ramadan kita peka dengan orang-orang yang jarang makan. Kita Ramadan kemarin aja makannya 3 kali sehari Pak. Buka, sebelum tidur, sahur. Iya, Ramadan ya. Siang baik kita tidak makan. Nah, ibu-ibu bahkan bisa jadi 4 kali. Ya. Makannya dalam sehari, makan pagi, makan siang, makan petang, makan malam. Itulah kenapa kalau orang nanya, kenapa perempuan tuh kok banyak lebih sehat dibandingkan bapak-bapak? Karena banyak makan. Ya, lebih sehat tuh bahasa halus, lebih gemuk. Nah, dengan kita lapar di saat Ramadan, harapannya ketika bertemu dengan orang-orang yang maaf ya, makan aja boro-boro 3 kali sehari. Sehari sekali aja belum tentu mereka bisa. Hikmahnya supaya kita peka. Saudara kita di Palestina lebih-lebih Pak. Ya, boro-boro makan enak kayak kita. Mikir makan aja belum tentu mereka bisa Pak. Ya. Nah, ini hikmah yang ketiga. Yang keempat, mengapa Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim? Agar Nabi bisa menghibur anak-anak yatim, bisa memotivasi mereka. Kondisi yatim jangan sampai mematikan semangat mereka. Kondisi yatim jangan sampai menghilangkan cita-cita mereka. Justru banyak orang-orang hebat lahir dari kondisi yatim. Ya, orang-orang hebat itu bukan lahir dari kemewahan, tapi orang-orang hebat itu justru lahir dari kondisi kesulitan. Malah kalau ada anak kita dilahirkan dalam keadaan mewah, tidak pernah hidup susah, ini bahaya Pak. Sangat berbahaya. Saya kalau ngisi seminar parenting, ini saya tegaskan, ucapan orang tua yang mengatakan, nak biar kami yang hidup susah, Ika jangan. Ucapan ini ada benar, ada salahnya Pak. Benar karena tidak ada orang tua yang mau menyusahkan anaknya. Salahnya di mana? Kalau anak kita hidup terbiasa dalam kemewahan, dia gampang mengeluh. Ya, karena kesulitan itu akan selalu menghadirkan 2 hal. Tangguh atau mengeluh, tergantung pola asuh. Nah, sehingga kita kenapa bisa seperti ini? Karena dulu waktu lagi kecil kita tidak hidup dalam kemewahan Pak. Lagi kecil, ya kalau kami di kampung dulu, saya pribadi jual kue pada subuh, mak kami buat kue keliling kampung tuh sebelum sekolah. Ke sekolah berjual lagi. Ya, pulang sekolah jual es pula siang-siang. Petang jual hasil kebun mak bak kami. Malam baru belajar. Jadi kita kenapa bisa seperti ini? Karena kita lahir dari kesulitan. Di pondok
Tamat SD, dikirim ke pesantren. Di pesantren, lagunya cacahan Dika. Masak-masak sendiri. Ya, nyuci baju sendiri. Ya, hidup dalam kesulitan kita. Belum lagi ketika kuliah ya di Mesir. Begitu juga. Dak sapelah, beda benua. Nelpon saro. Waktu itu WA belum ada, Pak. Ya, jadi kalau mau nelpon susah kita. Ya, harus ngeluar duit banyak. Berkorban banyak hal. Benar-benar hidupnya lakum dinukum waliyadin, nggak ada urusan dengan orang lain itu. Kita tangguh, nyuci baju sendiri, makan sendiri, bahkan untuk hidup di sana pun kita menggunakan beasiswa. Ya, ngandalin orang tua, adik-beradik masih kecil, masih banyak, tidak mungkin. Kita berjuang menghafal Quran, ya, ngejar nilai bagus, ya itu pada akhirnya alhamdulillah kita ini bukan orang yang hidup dari kemewahan. Kita hidup dari kesulitan. Sehingga sekarang pun lah biasa hidup susah, Pak. Ya, makanya saya kalau di rumah buat kopi tidak pernah nyuruh istri, muat surang. Ya, banyak suami kasot dia minta pasang kayak bini, Pak. Ade, Pak. Iya, sandal aja minta pasangin sama istrinya. Bahkan maaf, celana dalam aja minta pasangin. Ada. Saya punya jamaah berkisah, Ustaz, laki kok yang manja minta ampun. Apa manja, Bu? Kan wajar suami manja. Manjanya udah kelewat, Ustaz. Sampai celana dalam minta pasangin. Ada, Pak. Nah, itu biasanya hidup dari kemewahan, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi ayo kalau bertemu dengan anak yatim, motivasi dia. Bertemu dengan anak kita, sampaikan, "Nak, Nabi itu kondisinya lebih parah daripada kamu. Kamu masih punya orang tua. Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim dan beliau bisa menjadi orang hebat." Dan banyak orang-orang hebat itu justru hebat ayah mereka sudah tidak ada. Berikutnya yang kelima, ada pesan juga dan hikmah kenapa Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim. Allah ingin memberi pesan kepada kita ketika ada saudara kita, atau maaf, keponakan kita, cucu kita yatim, maka peran ayah mereka itu harus diambil alih oleh kakek mereka atau pamannya. Sebagai contoh, misalkan baginda Rasulullah SAW, ketika meninggal ayah beliau saat itu, maka peran ayahnya Abdullah yang meninggal diambil alih oleh kakeknya. Jadi kakeknya yang turut mengasuh beliau, sehingga figur ayahnya lengkap. Sekarang maaf, banyak orang bencong, Pak. Banyak orang lemah gemulai, tidak punya nilai maskulinitas pada dirinya, padahal dia laki-laki. Satu di antara penyebabnya karena kurang pendidikan ayah, ya. Indonesia ini termasuk negeri tanpa ayah, Pak. Ustadz Irwan, ya, salah satu pakar pendidikan anak di Indonesia itu, beliau mengatakan, beliau sering menghadiri seminar ayah sedunia. Indonesia itu selalu masuk ya, 5 besar negara tanpa ayah. Ayahnya fisiknya ada, tapi tidak hadir dalam kehidupan mereka. Akhirnya banyak muncul yang kita lihat, MC banyak yang bencong. Ya, yang normal jarang jadi MC. Jadi kalau anak jadi MC seakan-akan harus bencong dulu. Ya, lihat di televisi, Pak. Ya, lihat di Pulau Bangka. Banyak itu, Pak. Kita tengok. Bukan aib, memang kondisi real kita tengok. Ya, ini yang menyebabkan karena kurang figur ayah. Maka kalau kita pengen anak kita ada kawa macam ya, pulang dari sini sering-sering peluk anak kita. Datang Hasan dan Husain menemui Rasulullah SAW, Nabi peluk, Nabi cium beliau, ya, cucunya. Lalu ada sahabat yang mengatakan, "Ya Rasul, saya punya anak 10, nggak pernah saya peluk, saya cium anak saya." Kata Nabi, "Man la yarham la yurham." Yang tidak punya sifat kasih sayang tidak akan disayang oleh Allah. Jadi sering-sering memeluk anak, mencium anak. Nah, ketika ada anak kita, keponakan kita, cucu kita meninggal ayahnya, kita sebagai kakek, kita sebagai paman harus sigap menggantikan peran itu. Saya sering ditanya oleh para janda, ya, janda yang muda-muda, ya, bukan janda yang tua. Karena jamaah saya banyak janda memang. "Ustaz, ini suami saya meninggal, Ustaz. Bagaimana supaya figur ayahnya nggak hilang?" Saya bilang, pertama, kakeknya harus ngambil alih. Itu solusi yang pertama. Kalau kakeknya dagi-agi, Ustaz, atau tidak mau, paman-pamannya harus ngambil peran itu. Kalau tidak mau juga, ibu mesti kawin lagi, kata saya. Supaya suami yang baru itu menggantikan peran ayahnya yang meninggal.
sehingga si anak tetap mendapatkan pendidikan keayahan. Terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengapa baginda Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan yatim? Hikmahnya, Allah ingin memberi pesan kepada para ibu, para istri yang meninggal suaminya, bahwasanya banyak orang hebat lahir bukan dari perjuangan dan pendidikan ayahnya, tapi justru lahir dari pendidikan ibunya. Mana contohnya? Ada dari kalangan para nabi. Sebagai contoh misalkan Nabi Ismail alaihi salam, ketika beliau dititipkan oleh ayahnya Ibrahim, beliau dan ibunya Siti Hajar dititipkan di kota Mekah. Kalau bahasa Nabi Ibrahim, biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tandus, yang air pun tidak ada. Sampai-sampai Hajar bolak-balik Safa Marwah nyari air, ya. Lalu Nabi Ibrahim pergi meninggalkan mereka. Berapa kali Nabi Ibrahim menjenguknya setelah beliau tinggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail? Kata Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum, 4 kali cuma, Pak. 4 kali Nabi Ibrahim menjenguk Nabi Ismail. Artinya Nabi Ismail menjadi orang yang begitu luar biasa, lemah lembut, ya. Shadiqul wa'di, kalau bahasa Al-Qur'annya, orang yang menepati janji. Itu ibunya yang menjadikan beliau hebat. Jadi orang hebat itu lahir dari pendidikan ibu, contohnya Nabi Ismail. Yang kedua Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam juga sama. Cerita tentang Nabi Musa di dalam Al-Quran tidak kita dapati tentang ayahnya, ibunya. Ketika Allah memberi wahyu agar Nabi Musa dialirkan di sungai Nil saat itu, yang ujung-ujungnya hidup dalam pengasuhan Fir'aun sendiri, yang ketika Fir'aun ingin membunuh semua anak laki-laki. Nah itu kan cerita tentang ibunya. Nabi Isa juga sama, bahkan beliau nggak punya ayah. Siti Maryam lah yang menjadikan Nabi Isa orang hebat, ya, manusia hebat yang pada akhirnya beliau menjadi nabi yang begitu mulia. Ibunya Rasulullah SAW juga sama. Beliau walaupun tidak lama dalam pengasuhan ibunya, cuma 6 tahun, itu sudah cukup memberikan beliau akhlak yang sangat luar biasa. Makanya ibu kalau meninggal suami, jangan juga patah semangat. Ibu ya bisa menjadikan anak ibu orang hebat, ya, tanpa kehadiran suami. Alim ulama banyak yang hebat tanpa pendidikan ayahnya. Yang pertama Imam Malik rahimahullah, yang terus mengantar beliau belajar ke guru-gurunya, itu ibunya. Ya, ketika misalkan suatu ketika Imam Malik diantar oleh ibunya ke gurunya yang bernama Rabi'ah, ibunya memakaikan jubah, memakaikan sorban. Imam Malik pun bertanya, "Mak, ngapai ke baju harus macam ni? Kenapa belajar mesti seperti ini pakaiannya?" Kata ibunya, "Nak, ilmu itu didapati mesti dengan cara beradab. Dan adab itu dimulai dari pakaian. Ilmu kalau didapatkan tidak dengan cara beradab, ilmumu nggak akan berkah. Makanya pintar belum tentu benar." Ya, itu menunjukkan ilmu yang didapati dengan cara yang tidak benar, tidak beradab, tidak akan berkah. Oleh karena itu, kata ibu Imam Malik, kamu mesti menghormati ulama, mesti menghormati ilmu, mesti menghormati cara belajar, mendapatkan ilmu tadi, dengan cara salah satunya pakaian. Yang kedua Imam Syafi'i, juga sama. Beliau menjadi hafizul Quran di waktu kecil. Ibunya yang senantiasa mengajarkan beliau, memurojaahnya dan seterusnya. Mengantarkan beliau belajar ke Mekah, Madinah, termasuk berguru ke Imam Malik. Ibunya. Ya, jadi beliau hebat itu bukan wasilah bapaknya. Imam Bukhari, ya, perawi hadis yang terkenal, lahir dalam keadaan buta, tapi setiap pagi ibunya, setiap sholat ibunya mendoakan beliau, ibunya lagi. Masya Allah. Ya, terakhir Imam Sudais menjadi imam Masjidil Haram. Kita tahu semua cerita itu. Ketika beliau berkunjung ke Indonesia, ditanya bagaimana cerita antum bisa jadi imam Masjidil Haram. Kata Imam Sudais, karena dulu waktu kecil ibunya memasak makanan, tiba-tiba beliau menaburkan pasir di makanan ibunya. Bentar lagi tamu bapaknya datang, marah ibunya, tapi Masya Allah ibunya marah sambil mendoakan, "Izhab ilal haram takun imaman hunak," kata maknya. Gilah pergi ke Masjidil Haram, mintalah jadi imam di sana. Gara-gara doa itulah kata beliau, ya, maka ibunya. Makanya ibu-ibu kalau lagi kesel kayak anak, gila pergi ke Masjid Agung Kubah Timah.
Mintalah jadi imam di Senin. Masjidil Haram jauh hige soalnya. Men suruh pergi ke Senin sorang kan hilang, tapi men ke Masjid Kubah Timah lagi pacak nyari ya. Nah itu, pergi ke Masjid Agung Kubah Timah, tak jadi imam di Senin. Doa orang tua itu adalah mustajab. 3 doa yang nggak mungkin Allah tolak. Satu di antaranya adalah da'watul walid liwaladihi. Doa orang tua ke anaknya. Ya, ibunya Imam Bukhari, Imam Sudes, Imam Syafi'i, ya, Imam Malik, ya, ibunya. Terakhir, banyak pemimpin hebat juga lahir bukan pendidikan ayah, ibunya. Yang pertama Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, ini ibunya, ya, pendiri dinasti Ayyubiyah di Mesir. Ya, beliau inilah yang menaklukkan Al-Aqsa, mengalahkan tentara salib dan menaklukkan dinasti Fatimiyah di Mesir. Al-Azhar Kairo Mesir itu yang membangunnya dinasti Fatimiyah. Syiah awalnya, Pak. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi yang dia orang Sunni mengganti alirannya menjadi Sunni. Makanya kami di Al-Azhar mazhabnya Sunni. Ya, ketika masuk apalagi jurusan syariah seperti kami ditanya pilih mazhab apa? Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hambali? Awalnya kami sempat bingung, kenapa milih mazhab gitu. Ternyata ujung-ujungnya kami baru tahu, oh bedanya nanti di usul fikihnya. Ya, karena Imam Abu Hanifah itu hukum bagi mereka mazhab Hanafi itu ada 7. Berbeda dengan jumhur ulama, hukum cuma 5. Di mazhab Hanafi, contohnya Pak ya, beliau bedakan antara fardu dengan wajib. Nah itu, jadi Al-Azhar Sunni. Itu Salahuddin Al-Ayyubi yang mengganti kiblat mazhabnya. Kemudian Muhammad Al-Fatih, ibunya, yang senantiasa membacakan hadis bahwasanya Konstantinopel akan ditaklukkan oleh tentara terbaik, oleh panglima terbaik, ibunya. Makanya beliau termotivasi gara-gara pendidikan ibunya. Abdurrahman An-Nasir, sang penakluk Andalusia, juga sama, emaknya yang senantiasa memberikan motivasi. Bapaknya bahkan meninggal dalam perebutan kekuasaan saat itu. Umar bin Abdul Aziz, beliau menjadi pemimpin hebat. Ibunya Umar bin Abdul Aziz adalah cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ibunya. Makanya kalau ingin anak kita cerdas, Pak, cerdaskan istri kita. Dian Sastrowardoyo dalam sebuah seminar parenting, ya, tahu ya Pak ya, Dian Sastrowardoyo, ya, pemeran film Ada Apa Dengan Cinta. Lah nonton lom, ya, jangan sampai kalah kayak Ustadz lah nonton. Dia ada 2 Pak, ADC 1, ADC 2, tahu gele kok Pak. Ya, dalam sebuah seminar parenting, Dian pernah mengatakan entah akan menjadi wanita karir, entah akan menjadi seorang ibu rumah tangga, yang namanya wanita, kata beliau, harus cerdas dan punya pendidikan. Lalu beliau ditanya, kenapa? Karena kata beliau, anak yang cerdas lahir dari ibu yang cerdas. Ada bapaknya bahasa Arab, ya, lupa saya namanya, yang pertama meletakkan Abul Aswad Ad-Du'ali, yang pertama meletakkan harokat fathah, dhammah, kasrah dan seterusnya. Ya, beliau suatu ketika mengumpulkan anak-anaknya. Nah, ayah baik sama kalian. Anak-anaknya nggak ada yang bantah karena beliau memang ayah yang bertanggung jawab dunia akhirat. Tapi ketika beliau melanjutkan lagi, nah, ayah baik sama kalian sebelum kalian dilahirkan. Nah, anaknya protes. Kalau ayah baik sama kami setelah kami lahir, kami nggak bantah, kami nengok, kami merasakan. Bagaimana bisa ayah baik sama kami sebelum kami dilahirkan? Apa kata Abul Aswad Ad-Du'ali? Karena kalian rajin beribadah. Dulu aku cari mana wanita yang rajin beribadah, yang dari rahimnya lahir kalian. Kalian semangat belajar ilmu, belajar agama, karena dulu aku cari mana wanita yang juga semangat belajar agama. Jadi kalian seperti ini karena kalian punya ibu seperti itu. Kalian ngomongnya lemah lembut, punya akhlak yang baik. Karena dulu aku cari mana wanita yang seperti itu, yang nanti dari rahimnya lahir kalian. Nah, makanya penting Pak, ya, mencerdaskan istri kita. Ilmu yang kita dapatkan banyak dari alim ulama, jangan berhenti di kita. Ajarkan ke anak istri kita, khususnya ke istri kita. Kalau istri kita cerdas, anak kita akan cerdas. Ya. Terus kalau sekarang macam mana Ustaz?
ya nggak usah nyari bini baru, cerdaskan yang sekarang aja. Yang sekarang aja dicerdasin Pak, kecuali nyadak anak. Menyadak anak, ndak kawa diajarin, ndak kawa bantah terus. Mendingan carilah pabrik baru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa lagi orang hebat yang lahir dari pemimpin hebat? Insinyur Soekarno, sang proklamator kita. Ibunya Pak, yang setiap hari menanamkan nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai perjuangan. Makanya Soekarno, Masya Allah ya, punya wibawa, ya, punya kepemimpinan yang sangat luar biasa, retorikanya sangat menarik. Ibunya, makanya kondisi yatim jangan mematahkan semangat ibu juga. Seorang ibu punya kekuatan yang dahsyat kalau memang ibunya berkualitas, ya. Penting sekali itu mencerdaskan ibu tadi. Orang-orang hebat banyak lahir dari pendidikan ibunya, bukan pendidikan ayahnya. Jazakumullah. Ini yang bisa Ana sampaikan. Nanti insyaallah pekan depan kita akan bahas bagaimana kiat keutamaan dan kiat menyantuni anak yatim. Ya, jadi ada kiat khusus yang bisa dipraktekkan nanti untuk menyantuni anak yatim, menyayangi anak yatim. Jazakumullah. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Ambil yang benar saja dari yang saya sampaikan, yang tidak benar tidak usah diambil, karena kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang menyayangi anak yatim. Karena barang siapa yang jahat sama anak yatim, dia termasuk orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Di ayat yang kedua, kriteria orang yang mendustakan agama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang menghardik, yang jahat sama anak yatim. Maka jangan sampai kita sudah bagus hablum minallah, rajin sholat berjamaah, rajin duduk di majelis ilmu, karena kita abai dengan anak yatim, jangan-jangan selama ini kita sudah termasuk. Na'udzubillah min zalik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.